Beliau adalah di SMA dari KPP Nas Papua. Beliau mendampingi 6 orang CPP, ya, 6 orang CPP. Yang paling jauh dia dampingi itu di Umbe, Pak, ya, Umbe, ya, Umbe. Kemudian yang kedua, Bapak Asuli, ya, beliau adalah pengajar praktek dari beliau dari dosen di kampus Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Beliau mendampingi 7 CGP yang paling jauh dari UTI, ya. Dan saya sendiri Eko Prabowo, ya, pengajar praktek yang sekalian di SMA Negeri 2 mendampingi 6 orang CGP, ya. Jadi nilai mereka itu berasal dari dua tadi, dari fasilitator dan juga dari pengajar praktek. 50% dari fasilitator, 50% dari pengajar. Itu nilai dari mereka. Kan mereka harus berbaik-baik hati dengan fasil dan juga PP kalau mau lulus gitu, ya. Buktinya saya kalau dalam kuliah itu selalu dikasih makanan terus gitu, ya, kasih buah-buahan gitu. Ini rayuan gitu, ya, sebenarnya gitu, ya. Jadi 50% pengajar praktek, 50% dari fakultas. Nah, sekarang kita akan kenal dulu, ya, kalau ini yang mana sih CGP-nya, dan silakan Bapak bisa maju ke depan, saya akan panggil satu persatu supaya Bapak Ibu yang akan tahu bahwa ini adalah CGP calon kepala sekolah dan pengawas di masa depan, ya, jadi mereka akan menjadi kepala sekolah dan pengawas di masa depan. Makanya mereka sudah dididik selama 6 bulan, ya, secara dari 60, ya, banyak pengalaman. Nanti akan cerita berbagi dari mereka, ya. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama, pendamping dari Bapak Hani. Itu CGP-nya yang pertama Ibu Asiwati, sekarang berasal dari SMA Negeri 2. Kemudian yang kedua Ibu Rusmina dari SMA Negeri 2. Itu anak SMA Negeri 2 cukup banyak CGP-nya tahun ini, ya, keempat. Kemudian Ibu Aurelia dari SMA SMK Negeri 4 di Kumbe, ya, kemudian Ibu Sri Widyawati dari SMP Negeri 4 BOP Kumbe. Silakan Ibu Sri. Kemudian Bapak Budi Siswoyo dari SMA Negeri 4 BOP di Jaribo. Dan Ibu Minati dari SMK Negeri 1 BOP. Ini dua pendamping dari Bapak, ya. Selanjutnya pendamping dari Bapak Asli dari juga. Yang pertama Ibu Dina Rahati dari SMA Negeri 2 BOP. Yang kedua Ibu Dorothea dari SMA Negeri KPP Nas Papua. Yang ketiga Ibu Kristina Simatupang dari SD Impresnayu, ya, dari Impresnayu. Kemudian Ibu Emily Liling dari SD GBK Tampel, ya, Tampel. Kemudian Bapak Imamul Hadi dari SMA Negeri 1 Muting. Ibu Malia Imamul Kalian dari SMA Negeri 1 Merauke. Dan Ibu Anti Hasminana dari SMA Negeri 2 Merauke. Ada 7 CGP yang paling tua dari Muting. Jadi UPP 1000 Muting karena harus bersama. Kalau yang ada 8 katanya ada sampai di kapel, sampai di mana itu imam, ya, atau ya dalam pengalaman tidak tahu. Nah, besar, ya. Kemudian dari pendampingnya saya ada 6 orang dulu. Yang pertama Ibu Ani Susiana dari SMK Negeri 1 Mulia dan SMA Negeri 4. Ibu Alfonsa Puspa dari SMA Negeri 223. Bapak Mario Yakob Alomau dari SMA Negeri Kamiditas Papua. Bapak Yunas Tanggesa dari SMA Negeri 1 Merauke. Bapak Yusuf K dari SMA Negeri 1 Merauke. Dan Ibu Aslan Yunita Sampalu dari SD Akwen Merauke. Beri tepuk tangan untuk CGP Angkatan 6 Kabupaten Merauke yang mereka saat ini statusnya belum lulus, ya, belum lulus, ya, masih ada penilaian dari ini dan juga kami prosesnya masih lebih harus bersabar. Nah, pengukuhan di sini bukan pengukuhan sebagai guru penggerak, tapi pengukuhan sebagai komite, adalah praktisi, komunitas praktisi guru penggerak, ya, komunitas praktisi guru penggerak. Artinya, nanti kalau sebagai guru penggerak, berarti komunitas itu harus jalan. Tidak boleh sekedar selesai program, selesai sudah kita. Tapi komunitas itu buat ide baru, ide yang bisa, ya.
Oke, untuk mewakili pengumuman ini dan mewakili untuk bisa maju dengan beliau adalah ketua kelas dari TPK Angkatan 6 yang akan disahkan penyerahan dari Ibu Kepala Balai kepada Ibu Asliwati sebagai perwakilan. Didampingi dengan Bapak Skalis, Bapak Moses, dan Ibu Maria bisa mendampingi mereka. Jadi pengukuhan sebagai koordinator komunitas praktisi guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Merauke. Bergerak dan mampu juga saya kepala sekolah dan gurunya di luar biasa. Cukup kepala sekolah yang masih belum gurunya di dijadikan sebagai bahan Lulus semua, amin ya. Oke, terima kasih ya, bisa kembali dari sekalian. Bisa ada satu yang berikutnya adalah penandatanganan komitmen akan diwakili oleh Bapak Malik. Tapi Pak Malik kalau dibaca dulu komitmennya seperti apa supaya Bapak dulu bisa tahu apa yang ditandatangani oleh Pak Malik dan juga itu bisa baca. Izin komitmen guru penggerak Kabupaten Merauke. Kami guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Merauke siap menjadi agen perubahan pendidikan dengan cara: 1. Menggerakkan komunitas belajar dengan guru di sekolah dan di Kabupaten Merauke. 2. Menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. 3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. 4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaboratif antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendukung well-being ekosistem pendidikan. Merauke, 14 April 2023. Pembuat komitmen mewakili TPK Angkatan Merauke, Maliago Kalawang, mengetahui Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua yang terhormat Ibu Faturma SPD MPD NIP 1968 1212 1991 03 2018. Sekian. Iya, silakan langsung ditandatangani. Pokoknya kita sudah mendengar ya, komitmen dari Bapak Ibu guru penggerak sampai mereka lulus ya, disaksikan oleh Bapak Ibu undangan. Pamala akan menandatangani mewakili bukti bahwa Bapak Ibu guru penggerak ini akan berkomitmen yang tadi dibaca ada juga disebutkan Bapak Ibu yang tempel itu juga ada ya, seperti itu ada komitmen yang akan mereka laksanakan ke depannya. Oke, ya, iya.
Ya, sekalian kita foto bersama dulu. Karena banyak PP saja dulu ya. Kita foto. Pertama PP-nya Pak Halis akan bisa ke depan. Ya, PP-nya Pak Halis, diganti oleh Pak Halis sama PP-nya bisa foto per PP. Ya, 2, 3. Oke, lagi TGP, salam TGP. Ya, oke, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya PP-nya Pak Rudi, silakan. 7 orang. Oke, terima kasih. Yang terakhir PP-nya dari saya, silakan. Foto pertama, ya, gaya formal, 2, 3. Oke, yang kedua, gaya bebas semangat ya. 2, 3. Ya, yang ketiga, siap. Salam TGP. 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu pengukuhan dan juga kembalikan ke pembawa acara semua. Selamat datang kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dalam hal ini diwakili oleh Pak Bidang Kurikulum Bapak Pastan Sudirman. Acara selanjutnya adalah ungkapan hati, ungkapan rasa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari CGP yang diwakili oleh Ibu Andi Hastina. Kepada Ibu Andi, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, puisi ini saya ceritakan ketika memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada pembelajaran pendidikan guru penggerak di awal modul 1.1. Bapak Ki Hajar Dewantara, sosok yang bersahaja, tokoh perubahan dalam pendidikan yang menginspirasikan dunia pendidikan. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Menuntun segala yang ada pada anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah salah satu pemikirannya. Beliau
sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Beliau tegaskan pula bahwa alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Kau tetapkan sanubari kami untuk seluruh perjuangan di negeri ini bahwa mengajar itu adalah menuntut, bukan menuntut. Memberi kesadaran kepada kami untuk selalu sabar, ikhlas, dan selalu menjadi teladan dalam mendidik. 3 semboyan yang engkau tanamkan kepada kami. Ingaso sungguh di depan menjadi teladan. Imadya Mangungaso di tengah membangun semangat. Tuturi hadiran di belakang memberi dorongan. Semboyan dan pemikiran inilah yang selalu terpatri di lubuk hati kami untuk melakukan pembaruan. Kau bangkitkan kesadaran kami. Engkau tanamkan keyakinan kami dalam mendidik dan menuntut anak-anak kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Adi Hasrina. Saya duduk di belakang dari hampir menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya hasil pertemuan saya bersama teman-teman yang dari Bapak Ibu teman-teman yang ada di Kota Merauke tidak salah, tetapi ketika kami berada dari jalan yang jauh dari Kutai menuju Lumpur melewati jalan-jalan yang berliku dari SP 9, kami harus berjalan dengan lumpur, berkelahi dengan lumpur, teman-teman dari mungkin juga demikian. Saya rasa itulah perjuangan kami sebagai calon guru penggerak. Semuanya adalah untuk siapa? Adalah untuk kita. Tepuk tangan bagi yang calon guru penggerak yang dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan pembukaan acara loka karya 7 pada hasil belajar program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barawangi. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada saat kesempatan ini. Waktu dan kesempatan acara selanjutnya diserahkan kepada Bapak Eko Prabowo selaku moderator pengacara kami. Kepada Bapak Eko, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Karena acara kita masih panjang. Sebelum Bapak Ibu melihat pameran dari hasil karya CGW, sesi kali ini kita akan berbagi cerita. Ada 3 narasumber yang akan menceritakan pengalaman mereka ketika mereka melaksanakan program ini, apa saja yang mereka buat. Nanti silakan Bapak Ibu memberikan komentar juga, memberikan masukan, tanggapan terhadap cerita-cerita mereka. Ya, kita panggil 3 narasumber tersebut. Pertama Ibu Rusmina, ya silakan Ibu Rusmina bisa maju ke depan. Bapak Imam Nur Hadi dan juga Bapak satu lagi Bapak Bu Ani Susiana, ya bisa mengambil tempat di depan. Jadi mereka akan mempresentasikan cerita mereka. Nanti tidak lama-lama ya, mungkin 10 menit ya, 10 menit. Nanti Bapak bisa memberikan komentar dalam cerita mereka, pertanyaan apa silakan. Kita mulai dari Ibu Rusmina ya. Silakan nanti slide-nya dipandu oleh Pak Hari atau mau langsung seperti dari situ ya. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan, Bapak Ibu tamu undangan di depan juga. Ya, silakan kita beri orang pertama. Kita tepuk dulu untuk Bu Rusmina, CGP dari SMA Negeri 2. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya mempresentasikan pengalaman saya, pesan saya akan membuka sesi ini dengan pantun.
yang kami hormati Ibu Kepala BPD Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Merauke, yang saya hormati Ibu Fasilitator Dr. Maria Murti, selamat datang di Kota Merauke, dan yang kami hormati para pengajar praktek dan hadirin semua tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka berbagi cerita, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Tanpa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mau menyaksikan hasil karya kami selama mengikuti CGP, ya, sebagian dari hasil karya kami selama mengikuti CGP. Baik, sebelum saya menyampaikan, izinkan saya Rusmina dari SMA Negeri 2 Merauke, CGP Angkatan 6 di bawah bimbingan pengajar praktik Bapak Harir Awarin akan berbagi sedikit pengalaman selama mengikuti proses pendidikan di calon guru penggerak. Yang pertama, pesan-pesan selama mengikuti calon guru penggerak. Awalnya saya tidak tahu apa itu calon guru penggerak, tetapi kepala sekolah saya menyatakan bahwa Bapak Ibu guru yang sudah cukup kualifikasi silakan mengikuti program calon guru penggerak untuk menunjang berjalannya kurikulum merdeka yang berlangsung atau yang dijalankan oleh SMA Negeri 2 pada tahun ini, di mana SMA kami, SMA Negeri 2 itu merupakan satu-satunya sekolah yang pertama kali melaksanakan atau menjalankan kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Merauke, ya, karena lolos kategori sebagai sekolah penggerak. Nah, keberadaan kami diharapkan dapat menunjang berjalannya kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kami. Selanjutnya, kesan yang kami rasakan, yang saya rasakan selama mengikuti program guru penggerak, kami sangat senang dan bahagia dengan adanya program guru penggerak. Kesenangan kami, ya, yang pertama, keseruan kami dalam mengajar atau dalam belajar atau berselancar di LSM, ya, Learning Management System atau LMS, LMS Learning Management System, di mana di situ kami belajar secara daring, berkolaborasi 19 orang, saling mengingatkan, saling berbagi pengetahuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS agar bisa sesuai atau selesai tepat pada waktunya, ya, kami saling berbagi dan saling menyemangati. Kemudian dalam belajar dari ini dimulai dari diri, ada eksplorasi konsep, ada informasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Nah, kesemuanya ini ada pada 10 modul, ya, mulai dari modul 1.1 sampai dengan titik 3.3. Semuanya menyenangkan dan memotivasi kami agar selalu belajar dan belajar. Di sini untuk eksplorasi konsep, kemudian dekon, elaborasi pemahaman, kami semua belajar di dunia maya. Setiap hari kami mendengarkan motivasi dari fasilitator tercinta kami, Ibu Maria Murti, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan, ayo kerjakan tugasnya, jangan sampai terlambat atau tertinggal. Kemudian yang berikutnya aksi nyata, berarti kami mempraktekkan atau menerapkan apa yang kami dapatkan selama kami berselancar di dunia maya. Itu adalah keseruan dalam belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, ya, ekspresi kami ketika kami belajar di dunia maya. Kemudian bukan hanya belajar di dunia maya, kami pun bertemu di dunia nyata, ya. Pada
Bagaimana dengan perubahan siswa saya? Awalnya saya terus terang Bapak Ibu, saya adalah guru yang kaku. Kalau belajar semuanya harus diam. Saya paling tidak suka kalau ketika mengajar ada yang ribut atau ngomong sendiri bahkan mondar-mandir. Kalau ditegur tidak bisa, saya akan menegur dengan suara yang keras. Bahkan bila perlu saya meminta yang bersangkutan untuk keluar. Ternyata setelah mengikuti calon guru penggerak, perilaku saya sebagai guru atau seorang pendidik sangat menyimpang jauh dari apa yang diharapkan, terutama tadi falsafah belajar Dewantara bahwasanya kita harus berpihak atau memihak kepada murid atau menghambat kepada murid tanpa meninggalkan nilai-nilai etika. Ya, di sini dituntut bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di CDP inilah semuanya didapatkan, semua mendapatkan jawaban ya. Anak didik saya sudah tidak takut lagi sama saya. Saya pun sudah tidak melarang mereka untuk ribut sepanjang ributnya itu masih dalam konteks belajar. Nah, seperti apa suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sampaikan? Kita lanjutkan ya. Di sini pembelajaran yang memihak pada murid, saya menerapkan hasil belajar saya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud keberpihakan kepada murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mengcover semua kebutuhan murid kita, semua potensi murid kita. Jadi kita sebagai guru dirancang bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kompetensi siswa kita yang ada di dalam kelas ya. Nah, seperti apa supaya bisa diterapkan? Maka terlebih dahulu kita harus membuat asesmen ya, asesmen diagnostik, kemudian mengadakan refleksi pembelajaran supaya kita benar bisa memetakan anak didik kita potensi mereka itu di bidang apa, sukanya apa atau hobinya apa, sehingga dalam pembelajaran kita bisa memilah-milah, tetapi bukan berarti pada sesi yang berbeda, tetap pada sesi yang sama ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode LST atau Learning Start with Question ya. Jadi pembelajaran yang diawali dengan pertanyaan. Seperti apa prosesnya? Mohon maaf saya tidak menggurui, pastinya Bapak Ibu guru di sini ya. Dan mohon maaf kelas-kelas saya pastinya sudah tahu learning management system, cuma mungkin di sini ada beberapa perbedaan atau ada beberapa pembaharuan ya. Di mana kita mengajar anak kita menggunakan dua sesi. Sesi pertama, sesi online, bukan berarti kita mengajar, tapi sesi di mana kita mengirimkan materi kepada anak melalui grup ya, melalui grup kelas. Materi ini bisa berbentuk video, bisa berbentuk PPT, bisa juga berbentuk artikel, bisa juga kita memberikan instruksi kepada anak kita tolong membaca halaman sekian sampai sekian ya. Kemudian kita meminta kepada anak untuk mengirimkan pertanyaan materi mana yang mereka tidak pahami ketika belajar. Jadi yang sukanya nonton video menyimak materi yang berupa video, yang sukanya membaca buku, yang sukanya lewat PPT yang singkat-singkat saja silakan. Jadi di sini betul-betul mengakomodir kesukaan daripada siswa kita agar mereka mau belajar. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa saya mengangkat pembelajaran berdiferensiasi tadi ya? Mengingat keberagaman potensi siswa dan kesiapan belajar siswa. Alur pembelajarannya seperti biasanya pastinya mengawali pembelajaran dengan doa, senyum, sapa, salam, dan absen. Nah di sini ada ice breaking ya. Untuk apa ice breaking? Ice breaking ini adalah kita memfokuskan siswa bahwasanya kita akan mulai belajar. Kita bisa ajak bermain
yang suka gambar, mereka akan bergabung dengan gambar. Jadi sesuai dengan bakat-bakat mereka nantinya ketika presentasi atau menyampaikan materi. Setelah itu kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, dan yang terakhir pastinya akan memberikan tugas. Kemudian tugasnya ini juga akan dikumpulkan dalam bentuk yang bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan kalau paling sederhananya, kalau malas menulis dan sebagainya, bisa langsung menyampaikan secara lisan to point, ya. Kemudian menginformasikan materi yang akan datang dan tutup dengan salam dan doa. Lalu ini sedikit gambaran pembelajaran saya di kelas, diawali dengan doa bersama sebagai wujud pembiasaan budaya positif, sekaligus mewujudkan tujuh karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu yang ketuhanan, ya. Kemudian yang berikutnya di sini memfokuskan siswa tadi dengan SDG, ya. SDG-nya terserah Bapak Ibu, yang penting itu memang menyenangkan untuk anak-anak kita. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan tematik tadi berdasarkan pertanyaan yang terkumpul, lalu mereka bekerja kelompok, mempresentasikan hasil kelompok berdasarkan minatnya. Kemudian pembelajaran selesai, dan pembelajaran berdiferensiasi ini mencakup di sini anak-anak yang memilih, ya, mengeluarkan pendapatnya, dia berpendapat, dia memilih, dan dia melaksanakan voice, choice, dan yang jelas di sini dari murid untuk murid, sehingga semuanya menyenangkan. Ketika kita menjalani sesuatu yang merupakan ide atau gagasan kita, maka kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Tetapi ketika apa yang kita jalani itu adalah ide dan gagasan orang lain, maka kita akan menjalaninya mungkin ada yang sepenuh hati, ada yang setengah hati. Demikian pengalaman saya sedikit yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman tentunya CPP dari teknologi. Ada dua hal tadi yang kita bisa tangkap, bahwa tadi mestinya tidak bisa apa dalam segi teknologi, tapi dengan program ini kita tidak bisa mengembangkan dirinya. Itu karena terpaksa. Ada tugas, makanya harus bisa. Kalau nggak ada tugas itu nggak bisa. Makanya bagi bapak ibu yang belum bisa teknologi itu kan guru penggerak, karena pasti akan bisa Canva dan segala macam. Terus yang kedua, tadi berusaha sebelumnya sering marah-marah. Aku di kelas, setelah ikut program ini ternyata bisa santai, karena bisa ceria di kelas, ya. Seperti dia bisa. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali untuk gurunya, ya. Jadi bapak ibu bisa kembali ke gurunya, ya. Dalam program guru penggerak ini ada beberapa aktor yang terlibat. Ada guru penggerak, ada pengajar praktik, ada fasilitator, dan ada instruktur. Kita di Merauke ini selain ada guru penggerak, pengajar praktik, ada juga fasilitator. Mungkin Bapak Ibu belum tahu kalau di Merauke ini sebenarnya ada pasir juga. Bapak Baru Lati yang di belakang sana, ya, itu adalah pasir dari Merauke. Kebetulan pasir itu nggak di Merauke. Bapak datang Bapak, beliau dengan istrinya juga pasir untuk kabupaten di Papua Barat, ya Bapak, ya. Ya, di Papua Barat. Jadi kelasnya itu bukan di sini ternyata. Kelasnya di Papua Barat. Besok-besok kelasnya Merauke, kelasnya Merauke juga, tapi bentuknya seperti itu. Hasilnya dari lain, kotanya lain. Ya, supaya bisa jalan-jalan. Buktinya mungkin bisa datang ke sini, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ini tadi di kota, sekarang di UB. Jadi SMK Negeri UB, SMK Negeri 4, ya. Dulu SMK 1, sekarang SMK 4, ya. Ya, SMK Negeri 4 akan mempresentasikan kisah-kisahnya apa yang sudah dibuat di sana, seperti apa. Kita dengarkan presentasi dari Ani Susiana SP, ya. Tidak ada pertanyaan. Silakan Bu Ani. Oke Bapak Ibu, nanti selesai dari narasumber, selain ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti akan membagikan kertas untuk memberikan pemasukan di dalam kertas yang ada di samping kanan yang penting itu. Komentarnya bagus, sangat bagus, baik dari apa yang mereka presentasikan. Itu juga merupakan penilaian, ya. Nanti Pak Ari akan membagi baginya sekarang.
sambil menunggu sambil melihat presentasi dari Ibu Ali. Silakan Bu Ali. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Pemimpin, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Kabupaten Merauke dan fasilitator tercinta Ibu Mariam, selamat datang, serta hadirin yang hadir pada pagi hari hingga siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di SMK kami, perkenalkan nama saya adalah Ani Susiana, Sarjana Pertanian. Sementara ini saya menjalankan tugas di SMK Negeri 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah juga berkenan hadir bersama kita. Selamat pagi, terima kasih Bu Haryati sudah mendampingi kami selama ini. Untuk membersihkan waktu, sudah lama saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di sini, tapi tidak usah saya prolognya, tadi sudah disampaikan Ibu Rusmina. Suka-dukanya memang itulah yang kami alami. Mungkin yang berbeda adalah kami yang dari UB dengan lokasi yang jauh, dengan kondisi jalan kami yang tidak memungkinkan untuk sering-sering ke kota. Itulah bentuk perjuangan kami. Terima kasih sampai hari ini masih bisa berdiri, bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Oke Bapak Ibu, ini adalah program yang saya jalankan. Ini merupakan akumulasi pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.2 yang bermuara pada student agency. Di sini saya bersama-sama dengan Ibu Aurelia berkolaborasi untuk merancang sebuah program, yaitu program kewirausahaan, karena sekolah kami adalah sekolah yang basicnya pertanian, SMK pertanian, ada 5 kompetensi kejuruan kalian, ada ATPH, Akreditasi Tanaman Pangan Hortikultura, Ternak Unggas, Ruminansia, Perkebunan dan Kehutanan. Ini Bapak Ibu mungkin yang berada di kota atau Bu Maria, inilah lokasi sekolah kami di tengah hutan. Bukan hutan ya, kami ada di pinggiran dekat dengan laut, dan posisi kami ada di tengah-tengah pemukiman, tapi memiliki jarak sebaran penduduknya yang tidak merata. Jadi kami mungkin Ibu Pak yang sudah pernah ke sana, ini sekolah kok ada di tengah-tengah suasana seperti ini. Tapi inilah kami berusaha untuk membranding sekolah kami, sampaikan Bapak bahwa kami pun bisa untuk mengikuti program luar biasa ini. Ini tantangan kami Bapak Ibu guru untuk melaksanakan program yang ada. Anak-anak kami dari semua kompetensi kejuruan, secara akademis, secara kompetensi sudah bisa dikatakan berkompeten sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Mereka bisa melakukan seperti ini. Bapak Ibu, inilah SMK karena vokasi. Jadi kami dituntut untuk lebih profesional seperti visi sekolah kami. Ini tujuan dari program kewirausahaan atau Ayo Berjualan jargon kami adalah proses menumbuh kembangkan student agency, kepemimpinan murid dalam proses belajar dengan latihan berwirausaha melalui program Ayo Berjualan. Kenapa kami pilih ini? Karena SMK sudah bisa memproduksi, tetapi bagaimana kalau kami tidak bisa menjual? Percuma, konsumsi sendiri dan kita kenyang sendiri. Jadi kita harus memberikan atau berkontribusi di luar sana ke masyarakat dengan cara berjualan. Kita harus cari cuan. Alasan yang kedua adalah memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Di sekolah kami fasilitas sudah luar biasa. Kepala sekolah sudah mengusahakan sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya fasilitas yang bisa
nanti kami bisa capai, kami wujudkan, terlepas dari apapun itu, kita harus menjadi seorang guru yang kembali pada filosofi pendidikan yang dari Manggarai, bahwa tadi filosofinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Posisi kita sebagai guru adalah menerapkan ideologi pendidikan yang dari Manggarai, yaitu ing arsa sulodo, ing madya mangkarsa dan tutur gayanya. Kita bukan menggurui, kita bukan menuntut apa yang ada pada anak sesuai dengan keinginan kita, tetapi adalah menuntun. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah bagaimana strategi program kewirausahaan sekolah kami ini bisa berjalan. Sekolah kami selama ini sudah menjalankan program kewirausahaan, tetapi yang dirancang atau yang merancang, yang mengatakan adalah guru. Bagaimana kewirausahaan itu bisa berjalan, tapi tidak melibatkan guru, Bapak Ibu. Memang tidak melibatkan murid selama ini. Gurunya yang akan merancang dan siswa adalah sebagai subjek. Jadi inilah nanti yang menjadi ada perbedaan ketika kami berdua sudah mengikuti pendidikan ini, ada perubahan pada mindset anak-anak. Yang pertama adalah kami tentu melakukan komunikasi dengan ibu kepala sekolah sebagai pimpinan kami, kemudian kami berkolaborasi dengan guru wali kelasnya, tentu sosialisasi kepada masyarakat, kepada seluruh warga sekolah bahwa program ini milik sekolah, bukan program milik CPB. Yang berikutnya inilah yang menjadi goalnya atau menjadi tujuan saya, tujuan kami dengan dua orang adalah bagaimana melibatkan murid dengan mendengarkan suaranya, mendengarkan atau mengakomodir pilihannya dan mendorong ownership murid. Kami membuat panitia ini dengan cara demokratis, berarti dengan suara anak atau suara murid. Choice itu pilihan-pilihan yang akan dilakukan, nanti bagaimana proses untuk kewirausahaannya, dan ketiga ownership, bagaimana anak bertanggung jawab dengan pilihannya. Ini laju Bapak Ibu ya, karena kita tidak ada waktu. Ini adalah pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah. Sekolah kami sudah memiliki kios. Ini kalau kita di sekolah namanya agri-design, artinya kios. Terima kasih Ibu. Yang kedua adalah aset manusia. Anak-anak kami memiliki kecerdasan yang luar biasa, artinya bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya, bisa mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga adalah kreativitas anak itu nanti dituangkan dalam bentuk apa bisa mau jualan apa, kreativitas inovasinya, serta bagaimana dia akan melakukan penjualan. Saya terus terang sangat terkejut ketika anak saya sudah bisa jualan secara online, bisa memasarkan dengan pamer-pamer yang menarik lewat angka. Itu luar biasa. Kita tidak pernah merasa ajarin, tapi dia juga untuk bisa mengembangkan kreativitas kecerdasannya. Ini pelaksananya Bapak Ibu. Maaf, ini baru kami memulai dengan sistem yang melibatkan pada murid atau student agency-nya. Ini adalah proses kami proses kewirausahaan kami. Ini memanfaatkan selasar atau jalan masuk di sekolah ini sebagai tempat berjualan. Kami juga melibatkan orang luar untuk bisa mengakses program ini, bisa membeli atau menjadi konsumen di sini. Ini evaluasi penting kami lakukan sebagai perbaikan ya, untuk perbaikan kami ke depan. Bukan hanya siswa yang melakukan refleksi, tetapi guru, kami sebagai CGP dan murid, sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi perbaikan. Dan goalnya adalah kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa anak-anak kami bisa menjadi student agency dengan melihat apa yang sudah dilakukan di slide sebelumnya. Dan pada akhirnya tidak lanjut, kemarin saya juga sudah berbicara dengan ibu kepala sekolah, apa sih tidak lanjut yang kita lakukan, tidak hanya satu kali dua kali, tetapi ini akan berlanjut setiap 2 minggu sekali kami akan melakukan kewirausahaan. Tapi yang lebih keren lagi, kami kita namakan dengan
bisa mendatangkan peserta yang ikut, dan variasi yang jualan mereka itu bukan hanya makanan, tetapi bagaimana produk-produk dari seluruh kompetensi keahlian yang ada di sekolah kami bisa tercover di situ dan masyarakat bisa terlibat. Jadi sekolah bukan hanya pusat pendidikan, tetapi bagaimana pusat ekonomi juga di wilayah publik. Ini yang menjadi harapan kami, target kami tahun ke depan. Mudah-mudahan berhasil dengan bantuan, dengan dorongan dari kepala sekolah kami. Semoga kami menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman PDIP Angkatan 6, pesan saya mari kita berkolaborasi, berkomunikasi terus supaya kita bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan khususnya di Merauke dan Papua Selatan umumnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari SMK Negeri 4 Koalisi Siana dengan program Ayo Jualan ya. Baik, kita sambut presentasi yang ketiga yang terakhir yang lebih jauh lagi dari SMA Negeri 1 Muting kepada Bapak Dwi Siswoyo. Kami silakan. Oh sorry, Pak Imam Nur Hadi ya. Pak Imam Nur Hadi, Pak itu dari Depok ya. Ya, Pak Imam silakan. Pak Imam dari SMA Negeri 1 Muting akan mempresentasikan pengalaman dan juga kisahnya, programnya andalan dari SMA Negeri 1 Muting. Silakan Pak Imam Nur Hadi. Baik, Bapak Ibu, Pak Eko, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah mewakili yang terakhir itu 30 menit selesai. Cepat sebenarnya. Tapi izin, ini harus amanat dari BP kami, harus menyampaikan karena saya diambil terakhir, yaitu yang paling jauh di Muting. Tadi kalau Ibu Ani tadi gambarkan peta di situ, cukup 1 banding. Kalau satunya wilayah Muting itu kalau digambarkan lain, itu Muting bisa seperti itu. Jadi tidak cukup gambarkan. Artinya apa? Sangat jauh dan penuh dengan keterbatasan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terhormat Ibu BGP Provinsi Papua, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke atau yang mewakili, pengajar praktek yang saya banggakan, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah yang sangat menjadi panutan buat kami. Sekali lagi terima kasih atas waktu kesediaan untuk datang di acara kami. Baik Bapak Ibu sekalian, namun saya tidak akan panjang lebar. Pada kelas yang terakhir ini yaitu saya kasih judul kelas berbagi. Festival adalah hasil belajar calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Merauke. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh beberapa narasumber. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Muting yang kurang lebih sekitar 230 lebih dari pusat pemerintahan Kota Merauke, ditempuh bisa jalan darat dan jalan darat, tidak ada jalan udara ya. Selanjutnya perkenalkan kami izin. Yang pertama adalah Ibu Mariam UI sebagai fasilitator. Yang saya sangat luar biasa, beliau mau hadir dari Gorontalo ke sini kemarin sudah 2 hari. Sekali lagi salam hormat, terima kasih untuk Ibu. Kemudian Bapak Asri SPD MSI yaitu pengajar praktek saya, beliau ada di belakang sana. Selanjutnya yaitu yang sebelah sini adalah Ibu Dorotia dari SMA Negeri 2 Merauke. Kemudian berikutnya yang ini adalah Ibu Maria Nopulata Layan dari SMA Negeri 2 Merauke. Kemudian berikutnya adalah Ibu Andi Hastinana dari SMA Negeri 2 Merauke. Kemudian yang sebelah kanan Ibu Kristin dari SD Presentayu. Selanjutnya Ibu Dinar Kahati dari SMA Negeri 2 Merauke. Yang selanjutnya adalah Ibu Engin dari SD GPPK Bawang Kemali. Dan terakhir yang di tengah itu saya, Imam Nur Hadi SMA Negeri 1 Muting. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi perkenalan dari PP. Jadi dari 19 CGP ini dibagi menjadi 3 PP yang sudah disampaikan. Saya termasuk PP yang salah satu dari PP yang ini. Selanjutnya adalah saya tidak mau menyampaikan tentang apa yang tadi teman saya sampaikan karena mengulang
saja dipelajari. Itu mungkin akan saya lakukan secara jelas singkat, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya adalah pendidikan guru penggerak. Pasti Bapak Ibu di mana-mana itu di media sosial dan seterusnya sering sekali mendengar bahasa ini. Bahkan sangat disingkir bahkan di media sosial. Harus hentikan saja guru penggerak dan seterusnya seperti itu. Pendidikan guru penggerak simbolnya seperti ini. Yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu dari BGP dan Bapak Pasir juga sudah sampaikan tadi. BG apa pendidikan guru penggerak itu apa? Pendidikan guru penggerak itu apa? Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara masuk ke dalam proses pendidikan ini? Cara masuk adalah ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran atau seleksi. Saya mengikuti pendaftaran seleksi ini bukan karena keinginan saya sebenarnya, atas rekomendasi dorongan dari kepala sekolah saya. Seperti yang kita disampaikan bahwa betul sekali tanpa ada dukungan dari kepala sekolah tidak akan ada CGP di sini seperti itu. Itu sangat benar sekali. Kemudian saya disuruh ikut sama Pak Emeritus Remari, sekarang sudah pensiun. Pak Imam ikut program guru penggerak ya. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana Bapak ikut saja? Kemudian saya cari di LMS di SIM PKB, ternyata ada sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan CV. Kurikulum apa itu? Saya tidak tahu bahasa Jawanya. Kemudian selain CV ini kita sudah kumpulkan, nanti kita harus mendapat surat rekomendasi dan dukungan dari kepala sekolah. Itu kemudian kita datangkan bahasa di-upload ke LMS seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi kepala sekolah itu wajib mengeluarkan itu. Kemudian setelah tahap CV dengan surat rekomendasi dukungan dari KPI sudah selesai, baru kita masuk ke SIM PKB-nya. Di situ di portal guru penggerak ada namanya, kita disuruh mengisi esai. Awalnya saya buka Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan bercerita sedikit. Pertanyaannya itu sedikit, tapi jawabannya Masya Allah itu panjang sekali. Apabila kita nggak punya pengalaman sebagai guru, nggak bisa menjawab barang itu. Oleh karena itu, guru-guru penggerak yang ada di guru yang sudah memiliki sepak terjang bisa caranya luar biasa. Kita sudah tepuk tangan untuk CGP angkatan 6. Selanjutnya setelah melalui ini esai ini nanti akan diumumkan lulus atau tidak di tahap pertama. Itu nunggu berapa minggu saja. Pas lulus nggak saya nggak ada lulus. Alhamdulillah lulus. Kemudian yang kedua adalah simulasi mengajar dan wawancara. Setelah proses yang pertama tahap pertama selesai, baru kita masuk di simulasi mengajar. Izin menyampaikan lagi, waktu saya mendaftar ini jaringan internet seperti yang teman tadi sampaikan sangat sulit waktu itu. Saya sampai 40-50 kilo cari di hutan-hutan sawit. Waktu mau wawancara ini, ketika saya pertama dari rumah lokasi saya, pas wawancara mati, kemudian muncul lagi, mati lagi, sampai dari saya lupa yang wawancara siapa itu saya lupa. Akhirnya saya Pak silakan cari tempat yang bagus jaringannya. Akhirnya saya ke daerah Ulili, saya kan di Mutin, kemudian ke Ulili sekitar 50 kilo. Saya jalan hari itu juga nggak ada 10 menit sampai sekitar 50 kilo ini. Kemudian saya situ di sawit-sawit kebetulan yang sinyal bagus saya duduk langsung on kamera, nama saya masih satu-satu. Sampai yang uji saya Bapak istirahat dulu santai saja. Itu saya masih ingat sekali. Kemudian akhirnya saya lalui proses wawancara, terus terakhir saya ingat sekali. Setelah ditanya-tanya semuanya, baru terakhir ditanya, kira-kira apa yang menjadi kendala ketika nanti Bapak lulus? Tapi saya tidak optimis di Kabupaten BOP untuk menjadi. Kalau di Gorontalo mungkin siap, luar biasa. Saya kemarin sempat cerita sama Bu Maria yang selaku fasilitator, saya sampai laki-laki, tapi saya hampir meneteskan air mata itu seperti itu. Jadi ceritanya mengandung bawah. Oke, paket 3 ini terbagi menjadi 3 modul, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di situ menjelaskan masalah bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Silakan nanti lihat di sana. Selanjutnya, alur merdeka tadi itu apa? Ini kepanjangannya. M itu adalah mulai dari diri. E eksplorasi konsep, R
D. Demonstrasi konseptual. E. Elaborasi pemahaman. K. Itu koneksi antar materi. A. Itu aksi nyata. Semua awal merdeka ini ada di dalam kami punya sekali. Silakan Bapak Ibu gali, tanya kami gali masing-masing. Seperti itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, dengan materi guru penggerak tadi yang begitu luar biasa dan banyak dan padat, maka kami guru penggerak akan bisa bergerak, tergerak keluar, bergerak dan bergerak. Itu sudah otomatis kalau sudah punya bekal seperti ini. Tergerak, bergerak dan bergerak seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Imam sudah menceritakan proses ketika mau bikin CGP dan juga ketika menjalankan program ini selama 6 bulan. Sebenarnya tadi ada satu kisah yang sering diceritakan di CGP kepada kami, yaitu tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Itu bagaimana supervisi guru dengan sistem coaching. Rata-rata guru itu takut kalau kita mau supervisi karena tugas CGP melihat teman mengajar di kelas. Tahunya kalau supervisi pasti dicari mana salah, mana lemahnya. Ya. Jadi kalau pengawas kan biasanya mau pengawas biasanya takut karena pasti akan dicari. Tapi dengan coaching, ya mereka jadi tidak takut. Maka mereka setelah di coaching dengan supervisi akademik, mereka minta diskusi terus, gitu ya. Jadi ada paman cerita, Pak, kita diskusi lagi dong, kita mau tahu kelemahan yang mereka dapatkan sendiri. Jadi bukan CGP yang menemukan kesalahan, tapi guru itu sendiri yang akan menemukan apa sih kelebihan dia kita mengajar, apa sih kelemahan dia kita mengajar. Ya. Namanya coaching supervisi akademik. Itulah modal awal mereka CGP untuk besok-besok kalau mereka menjadi pengawas. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mulai dari 3 narasumber yang sudah menceritakan pengalamannya. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk memberikan komentar, memberikan saran atau pertanyaan atau mungkin testimoni ya kepada mereka, kepada program ini ya. Dan sekitar 30 menit ke depan kalau ada pertanyaan kita akan jawab. Kalau ada saran, komentar, testimoni akan dicatat oleh Pak Adi sebagai dokumen. Narasumber nanti bisa siap di depan, di depan saja dan kursi bisa cepat supaya nanti bisa disimak komentar, saran maupun testimoni. Untuk kesempatan pertama mungkin kita persilakan bagi yang bapak-bapak yang ada di depan, mungkin dari Pak Sekali seperti ada yang mau memberikan komentar, saran, testimoni pada mereka sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok. Silakan Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk CGP kita yang saya kasih, saya hormati Ketua Balai Guru Penggerak. Ini kali kesekian yang 44, waktu upacara kita dan baru Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, pengajar praktek, sahabat-sahabat saya para pengawas, kemudian yang terkasih ada di samping saya, ini sahabat lama saya, 10 tahun kami jumpa lagi, orang yang hebat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Guru Maria. Kita punya kisah atau sahabatan yang luar biasa. Saya senang lihat pergerakan ini. Minta maaf tadi saya sudah di depan, tapi karena ditutup, jadi saya pikir sudah tidak diizinkan masuk, jadi saya pulang. Tapi saya WA 2 sahabat saya di ruangan ini dan mereka bilang masih bisa masuk, jadi saya kembali. Kenapa? Karena saya merasa ini penting, sangat penting. Yang kedua, untuk menjawab sahabat kita yang terakhir, kalimatnya cukup mengganggu konsentrasi saya, yaitu membandingkan Merauke dengan Gorontalo terkait CGP ini. Kalau jadi kepala sekolah, kalau jadi sudah lulus bisa jadi kepala sekolah atau guru pengawas akan luar biasa. Saya pikir ini sebuah tantangan. Tapi saya mau bilang tadi pagi, saya baru ketemu staf bupati dan saya minta kalau boleh pelatihan ditunda, tunggu mereka lulus supaya mereka bisa diambil. Tadi pagi sebelum saya, nanti Tuhan yang mengambil mereka yang mengambil kebijakan. Tapi saya merasa ada 2 sudah 1 penggerak sebelumnya, dan kalau mereka sahih ini pun banyak, dan tentu perubahannya pasti hebat sekali. Saya akan mendorong setelah ini juga saya pulang akan saya sampaikan
poin yang membuat saya punya hati macam terkili-kili. Ini baik, jangan takut untuk bicara kebenaran. Karena menurut saya kalau kita tidak bicara kebenaran tidak ada perubahan. Harus berani. Paling tidak ada saya di sana. Tidak usah khawatir, saya juga masih seorang guru. Jadi saya senang seperti ini. Masukan-masukan tadi, saya berharap kepala-kepala sekolah kita memberi ruang yang hebat, dan menurut saya peluang perubahan adalah pada mereka. Mereka menjadi teman yang sangat akrab dari para kepala sekolah. Jangan para kepala sekolah melihat ini sebagai pesaing, jangan sampai besoknya ganti saya. Ya, itu beberapa catatan saya. Jadi pertama, saya tetap akan menyuarakan karena aturannya memang begitu. Besok untuk kepala sekolah dan pengawas adalah mereka yang sudah lolos, sudah punya sertifikat guru penggerak. Saya pikir benar. Saya dikirimi satu video yang berbicara 80% dana bos itu salah sasaran. Mudah-mudahan CGP ini juga mendapat materi mengelola keuangan supaya jangan kesalahan itu berulang kembali kalau mereka besok bisa menjadi kepala sekolah. Karena menurut saya mengelola keuangan itu ada kaitan langsung juga dengan prestasi dari sekolah itu. Jadi saya mensupport ini, tidak usah khawatir. Dan terakhir, mungkin nanti kita bikin grup WA supaya kita bisa saling koordinasi. Supaya ketika ada kendala-kendala guru penggerak di lapangan, paling tidak kan ada saya. Beritahu kepada saya ini pelayan yang siap untuk membantu. Intinya saatnya Merauke berubah di bidang pendidikan, dan salah satu sumbangan kita adalah dari guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Askalis untuk masukannya atau masih untuk Bapak Ibu CGP. Silakan Bapak Ibu yang silakan dari Pak Budi dulu, setelah itu Ibu Grace ya untuk memberikan saran atau pertanyaan atau komentar atau testimoni. Silakan dari Pak Budi, Kepala SMA di Parlemen. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang Nasrani, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya dengan Pak Askalis tadi sebenarnya agak ini juga dengan narasumber berbeda terkait Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Jadi anakku jadi kebetulan Pak Imam Nurabi ini murid saya waktu tim itu tadi menceritakan 50 kilo itu ditempuh dalam waktu 10 menit. Waktu dulu saya di sana Merauke Putih itu saya tempuh 1 minggu Bapak Ibu, tidur di sana. Yang ingin saya ceritakan ke Pak Imam begini, bulan Mei tahun lalu itu saya dipanggil untuk dilantik menjadi kepala sekolah di Jayapura. Pertanyaan saya itu sebenarnya saya itu siapa? Yang merekomendasikan saya siapa? Nah, ternyata waktu ngambil undangan itu di hotel apa di Intro, saya ketemu dengan Ibu Destin Yusuf. Mungkin tahu Ibu Destin Yusuf. Jadi ternyata saya dengan Ibu Destin itu adalah 2 orang di antara yang lainnya yang dipanggil menjadi kepala sekolah karena kami bergerak di lingkaran yang bergerak-gerak. Jadi jangan berkecil hati. Saya sudah menjadi yang merasakan dari Permendikbud. Saya memang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tetapi saya punya sertifikat yang alhamdulillah 2021 sama-sama Ibu Kepala PDB izin Bupati. Saya dengan Ibu Bupati kebetulan lolos untuk instruktur nasional sekolah penggerak tahun 2021. Nah, itu buktinya bisa. Jadi jangan berpikir hati, jangan berpikir di Merauke ini kepentingan politik yang menjadikan kita kepala sekolah. Jangan. Semoga nanti Bapak Kapit
bisa memfasilitasi anak-anak saya. Yang tengah ini Bu Rusmina, teman kuliah saya satu angkatan. Kalau yang sebelahnya lagi Ibu Ani, sering ketemu di UB. Semoga nanti ada buah naga sama saya. Jadi itu yang saya tekankan. Yang pertama, terkait Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 seperti itu. Itu di poin ketiga harus memenuhi syarat titik 2. Yang poin ketiga itu memiliki sertifikat guru penggerak. Poin keduanya memiliki sertifikat pendidik golongan 3B minimal. Kan sudah lebih dari 3B loh. Ya. Terus Bapak Ibu, saya memberikan testimoni. Sekolah saya bukan sekolah penggerak seperti SMA 2 maupun SMK UB. Sekolah saya kalau dari sini sekitar 80 kilo. Kebetulan ada satu guru yang mengikuti program guru penggerak. Di sini Pak Didi Boyo. Tidak usah. Jadi testimoni saya menjadi Bapak Ibu. Ternyata ya saya memang latar belakang saya memiliki pengetahuan tentang kurikulum merdeka seperti itu sudah, karena dari 2021 yang waktu sekolah penggerak tahap pertama saya sudah ada di dalamnya. Terus ketika saya melihat daftar guru penggerak, yang membuat saya bangga itu ternyata ada dua murid saya, Pak Imam Nurhadi sama Pak Malik. Saya bersyukur, membuat saya bangga. Mungkin saya tidak, anak saya iya. Terus testimoni saya terhadap guru penggerak. Ternyata setelah Pak Dwi ikut CGP program guru penggerak ini Bapak Ibu, itu selain Pak Dwi mampu berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, sampai kemarin pesan saya itu kalau nggak salah Pak jangan terlalu mendominasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Hampir semua itu Pak Dwi masuk. Bahkan sekolah kami yang nggak punya jaringan internet, kemarin ujian yang semester ganjil, yang ujian sekolah untuk anak kelas 12, kami sudah menggunakan secara online, pakai Exambro dan pakai barcode juga. Jadi anak itu tidak pakai barcode, nanti mereka menggunakan kebetulan dengan tablet. Jadi anak-anak tinggal scan barcode sudah masuk ke soal yang diberikan gurunya. Saya berterima kasih untuk program ini. Semoga ke depan ada muncul Pak Dwi berikutnya di sekolah saya. Kemarin sudah ada 2 guru lolos di tahap 1, yang tahap 2 tidak lulus. Kalau sekarang tahap angkatan ke-8 hanya berapa Pak Ibu? 17 ya. Kalau ingin 18 ke 19 berarti 2 guru di sekolah saya bisa mungkin masuk lewat jalur rekognisi kan, jalur afirmasi. Kalau itu 19, karena 2 guru saya tahap 1 lulus, tahap 2 tidak lulus. Saya mendorong teman-teman guru saya, apalagi yang masih baru-baru, yang masih muda-muda, ayo ikut. Kalau tidak punya kesempatan ikut program-program profesi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, ikut CGP. Karena dengan jadi guru penggerak, sertifikat itu nanti bisa untuk masuk ke program profesi guru, langsung tidak mengikuti dari LMS tadi. LMS yang guru sekitar bukan LSM. Ya, terus tadi ada koreksi sedikit untuk Pak Imam. Jadi alur kegiatan CGP ini memang makin merdeka. Yang selalu saya ingat dari 2021 dulu dengan Pak Lutfi dengan Pak Roma selalu bilang merdeka, R-nya 2. Oh sudah, berarti 2 tahun saya tidak mengikuti hilang 1. Yang refleksi terjadi hilang juga. Oh ya, tidak apa. Berarti terima kasih atas koreksinya. Terus ada satu pertanyaan, kalau tadi saya memberikan kesempatan untuk narasumber ketiga, kemudian testimoni guru penggerak di sekolah saya. Bahkan di sekolah saya itu P5 segala macam itu sebenarnya belum dilaksanakan karena kurikulumnya kurikulum 2013. Tapi saya mendorong teman-teman, ayo bikin. Untuk pemilihan ketua OSIS ayo tahu, dan KPU datang ke sekolah.
sehingga suara demokrasi itu betul-betul dipahami sama anak-anak. Itu sudah untuk kewirausahaan juga sudah kami di setiap akhir semester dari mata pelajaran apa ini? Prakarya dan kewirausasahaan sudah mulai jualan-jualan seperti Ibu Ani tadi. Tapi jualannya jangan hanya kebutuhan itu, jualannya memang harus terus. Jangan jualan karena dikejar proyek untuk P5-nya, jangan. Pertanyaan, ketika kita sebelum masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, kalau ini saya betul-betul bertanya Bu, karena setelah bulan tidak ada terkait RPP segala macam. Jadi kita harus melakukan diagnostik kognitif ya, yang kognitif bukan yang non, yang kognitif. Yang ingin saya tanyakan itu ketika berdiferensiasi di dalam kelas itu berdiferensiasinya itu berdasarkan gaya belajar siswa yang ada tiga itu visual, auditory, dan kinestetik, atau berdiferensiasi berdasarkan 8 kecerdasan. Kalau 3 berarti kan kita menyiapkan media pembelajaran yang auditory, yang visual, sama kinestetik. Kalau kita menganggap di dalam kelas itu siswa memiliki 8 kecerdasan yang berbeda-beda, yang musik, sosial, personal, dan lain sebagainya lagi, berarti kita harus menyiapkan media pembelajaran sebanyak 8 sesuai kecerdasan anak. Itu yang mana yang dipilih? Itu pertanyaan saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Balai Guru Penggerak Papua yang memberikan kesempatan untuk satu guru saya, Pak Dwi Siswoyo. Semoga lulus ya Bu ya. Kalau ini yang angkatan ke-8 ini sudah di 19, berarti saya masukkan 2 guru saya lagi yang kemarin tahap 1. Maaf, ini sekali lagi saya minta maaf. Yang terakhir, saya minta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, kalau bisa terkait guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka, itu diberi ruang Pak. Ini saya perhatikan belum, tidak segencar Kabupaten Biak maupun yang di Jayapura. Itu untuk implementasi kurikulum merdeka itu ada tim yang mendampingi sekolah-sekolah untuk masuk ke situ Pak. Karena memang setiap sekolah itu kepala sekolah memiliki akun belajar.id, tetapi untuk masuk ke pendaftaran IKN itu belum. Kalau didampingi di sekolah-sekolah di Kosek itu mungkin akan lebih cepat atau per wilayah begitu. Sehingga sampai saat ini, hari ini terakhir nih, kalau tidak mendaftar berarti jam 12 nanti ditutup, berarti selesai. Terus terkait guru penggerak ini juga sepertinya dari dinas belum ada paksaan pemerkosaan terhadap guru-guru itu belum. Jadi begitu, mungkin dari dinas bisa kedepannya bisa memfasilitasi. Kebetulan ini masuk angkatan ke-8 ini yang sudah selesai juga seleksinya, tinggal masuk ke pendidikan. Mungkin itu, terima kasih. Pertanyaannya hanya satu Bu Rusmina. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi dengan sarannya, testimoninya, dan juga pertanyaannya untuk Bu Rusmina. Nanti dijawab nanti ya sekalian, biar ini ditampung dulu, nanti sekalian. Ya, kita kasih kesempatan untuk yang kedua Ibu Grace dari Kepala SD Aktif ya. Silakan. Ini bisa memberikan saran, pertanyaan, testimoni ya. Nanti akan didata lalu nanti dibahas di belakang. Ya, silakan Bu Grace. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sudah disampaikan tadi, nama saya Grace Adam, saya Kepala Sekolah SD Aktif. Selamat bertemu dengan Ibu Kepala Balai. Sering bertemu ya Bu ya. Dalam kegiatan karena kebetulan kami SD Aktif Merauke adalah salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Merauke. Kemudian kita juga menjadi narasumber berbagi praktik baik angkatan kedua. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber itu sangat luar biasa. Karena memang guru-guru penggerak ini tadi dibilang apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan mungkin saya hanya pesan saja untuk teman-teman guru yang sudah sedikit tadi akan menjadi guru penggerak. Apa yang menjadi moto atau menjadi semboyan atau pendidikan yang selama ini didapatkan, mari diaplikasikan di sekolah masing-masing. Karena jelas kami sebagai pimpinan kami merindukan teman-teman guru yang menjadi apa? Penggerak, ya, menjadi penggerak di sekolah masing-masing.
Itu yang pertama, karena jangan sampai kita punya semboyan tergerak, bergerak dan menggerakkan ini hanya sebatas ketika kita mengikuti program pendidikan guru penggerak saja dan tidak diaplikasikan di sekolah kita masing-masing, sehingga kita ini yang menjadi istilahnya yang menjadi prioritas untuk menjadi pemimpin di masa depan akan apa? Akan tidak terlaksana, karena cuma sampai selesai sudah berpisah dengan teman-teman, sudah tidak ada komunikasi lagi, ya sudah, apa yang kita pelajari selama 6 bulan ini hilang begitu saja. Dan perlu kami sampaikan juga untuk kami sekolah dan SDAPM, kami juga sudah memiliki guru penggerak di angkatan 3 dan sekarang kami angkatan 6. Jadi puji Tuhan ada, semoga ya, dan kami harapkan akan lulus sehingga ada 2 guru penggerak di sekolah penggerak SDAPM Merauke. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di depan yang kami hormati, apakah tidak ada evaluasi yang akan dilakukan untuk guru-guru yang sudah jadi guru penggerak? Apakah betul mereka sudah bergerak dan sudah mengenakan? Jangan hanya memiliki sertifikat, memiliki sertifikat, tetapi apa yang merupakan tanggung jawab tidak dilaksanakan. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan juga untuk di atas, apakah ketika mereka sudah menyelesaikan, sudah lulus dari guru penggerak ini, apakah ada evaluasi atau semacam apa, refleksi, bukan evaluasi itu terlalu gitu ya, refleksi yang akan dilakukan kepada guru-guru penggerak ini di sekolah mereka masing-masing, kira-kira apa yang sudah dibuat, apakah mereka betul-betul sudah tergerak dan sudah menggerakkan ya, apakah itu semua sudah berjalan terus, jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin itu pertanyaan dari saya, agar supaya sekolah-sekolah di mana ada guru-guru penggerak, mereka juga akan bergerak, kemudian akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Des. Ada saran dan juga pertanyaan kepada Ibu Kepala tentang tindak lanjut setelah program ini, apakah ada evaluasi atau ada refleksi? Ada lagi mungkin 2 cukup. Pak Mul, ya, silakan Pak Mul, satu lagi dari pengawas. Silakan Pak Mul. Terima kasih, mohon maaf Bu Pak Kabid Provinsi maupun Kabupaten, Ibu Fasilitator, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman guru maupun kepala sekolah gitu ya. Mungkin kepala sekolah semua tadi, Ibu kepala sekolah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah, apa proses yang dilalui oleh dari narasumber itu sebenarnya banyak ya. Sebelum ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, berdasarkan perjalanan terakomodirnya jumlah yang terakomodir di Merauke ini, guru penggerak dan sekolah penggerak, Pak Kabid, maaf, di angkatan ketiga itu kalau nggak salah dari data yang saya dapat itu 18 guru penggerak, mudah-mudahan koreksi. Terus kemudian angkatan ke-6 ini, iya saya salah, 18 padahal 19. Ibu dulu pertama saya lihat ini SMA 1 saja guru penggerak dari SMA Muhammadiyah. Jadi SMP ada 4, yang lainnya ada TK, ada SD. Dulu saya bertanya, ini yang sudah dapat mungkin malah cuma 1 saja yang jadi guru penggerak, itu dulu bertanya, itu masih sungkan Pak ya. Nah, dijawab di angkatan 6, kita beri aplaus untuk di SMA. Jumlahnya dari 19 itu terbanyak, SD hanya 3, nelongso saya pengawas SMP 1 saja, SMP 4 Bisri berdiri. Maaf teman-teman MPMP dari Bisri berdiri. Itu prihatin saya pengawas SMP prihatin. Oleh karena itu terbersih dari ibu kepala sekolah tadi, kita juga harus evaluasi.
Saya seandainya boleh, saya akan tunda pensiun saya. Kalau boleh Pak ya, karena tidak boleh berarti 2 tahun lagi pensiun. Karena melihat ini, astagfirullah, kalau orang Islam demikian. Kok cuma 1 saja? Padahal kami ya sudah sampaikan apa dari pengas Pak sudah sampaikan mengenai apa nanti ke depannya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, jangan berpikir prospeknya kepala sekolah atau tidak. Dari diri pekerjaan kita itu menjadi senang, kita dukung bagus, tetapi realitanya memang pasti ada. Saya terus terang mengatakan, kalau saya jadi guru penggerak, nanti jadi kepala sekolah. Karena memang di permennya kan ada di 42 2001. Salah satu syaratnya adalah menjadi guru penggerak. Pasti bervariasi berpikirnya. Ya harus saya jadi kepala sekolah di sini. Kalau yang tidak suka dijawab, pasti berpikir di situ. Mungkin itu salah satunya. Kedua, bisa jadi terjadi kalau saya jadi kepala sekolah, bedanya apa dengan jadi guru? Biasa yang kepala sekolah ternyata beban kerjanya harus sendiri, cepat tua. Ya. Sekarang yang mau pensiun dari kepala sekolah masih muda, kecuali Pak Tom. Mohon maaf karena itu supaya itu. Jadi banyak penyebabnya, banyak evaluasi. Oleh karena itu tadi evaluasi kita juga bagaimana kita menggerakkan juga ini untuk guru-guru kita supaya mau yang diharapkan narasumber diiming-imingi tadi supaya mau jadi guru penggerak, di mana guru penggerak akan menggerakkan komunitas belajar yang ada. Guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak bisa membuka ruang diskusi guru itu dan stakeholder baik di dalam sekolahnya maupun di luar sekolahnya. Dan peran-peran itu saya yakin kalau tadi disampaikan oleh Pak Eko ya, tanpa difasilitasi dari stakeholder di luar sekolah juga berat. Tetapi kalau mengacu kepada Bapak, meskipun berat itu adalah tabungan nanti bila saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Itu hebat sekali. Tetapi yang lain tetap dipikirkan. Seperti kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Kurikulum kita kawal bahwa kepala sekolah syaratnya calon guru penggerak. Kalau sudah ada calon guru penggerak dan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, kok tidak? Bapak harus bergerak. Bukan Bapak Ibu tidak bergerak, namanya kan sudah guru penggerak. Kalau ada seperti tidak bergerak, kan gitu. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kondisi semangat untuk menjadi guru penggerak dan sekolah penggerak barangkali kurang, barangkali ya harus kita lihat dulu. Kalau sekolah penggerak ada 12 di angkatan kedua, di angkatan ketiga cuma 3, 1 TK, 1 SD, 1 SMP. Kalau yang angkatan 2 dulu 4 SMP, yang SD dan yang lain lupa. SD 3, TK 3, ada SMA ada, belum ada Pak. SMA 1 ada ya, belum lupa. Bapak Ibu, yang itu untuk kita memberi motivasi, memberi semangat kepada sekolah-sekolah, membuka wawasannya, pola berpikirnya, jangan takut. Kalau perlu, mohon maaf buat titik kedepannya, memang harus kita pikirkan. Ya, kalau kepala sekolah itu nanti seperti apa? Kalau masih seperti tadi bisa dipikir orang, saya jadi kepala sekolah sama saja. Yang orang nggak dapat sih jangan salahkan.
itu ada manusiawi, terlepas dari kalau dari unsur agama itu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan narasumber, mohon maaf kita kendor sebentar sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu narasumber. Di dalam prosesnya rekrut calon guru penggerak, Bapak Ibu pasti melalui tahapan yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama, simulasi pembelajaran. Yang saya tanyakan dan jawab dengan jujur, tidak ada dusta. Ketika Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu sudah punya keyakinan bahwa kemasan proses pembelajaran Bapak Ibu itu sudah benar atau ragu? Kalau sudah benar berdasarkan apa? Kalau ragu mengapa? Itu pertanyaan pertama. Tadi kalau saya sampaikan saya marah-marah dulu. Setelah itu kalau dulu bergerak kadang-kadang nggak marah-marah. Ya karena kalau apa itu aku dirinya diminum juga marah-marah lagi. Tadi seperti itu ya. Itu. Jadi maksudnya tahu ya pertanyaan saya. Posisi Bapak Ibu seperti apa? Karena jika kan mulai dari diri sendiri loh. Mulai dari diri itu seperti apa? Ya kan? Mengapa saya tanya seperti ini? Terkait dengan tadi, kenapa sih kok banyak guru-guru yang tidak mau jadi calon guru penggerak? Itu yang pertama. Karena sekaligus dijawab nanti Pak Eko ya sekalian ya. Yang kedua, narasumber kedua saya nggak tahu namanya, saya sudah ada Bu Indang. Ya kan? Kalau Indang itu namanya bisa dilanjutkan dengan nama apapun, gitu kan? Yang kedua tadi bahwa ada seorang ahli pendidikan itu dari Yayasan Dewantara atau tidak, bahwa anak itu serta didik itu sudah punya kodrat gitu ya, Ibu ya, kodrat. Ya. Kenapa Ibu yakin pengaruh dari Ibu sebagai guru bahwa kodrat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu berubah? Ibu harus menjawab. Kalau tidak yakin, kok dilakukan? Kalau yakin, kenapa? Ya tak? Bapak Ibu kita diskusi supaya nggak ngantuk. Lagi pula supaya pengawas juga banyak sampaikan gitu kan. Yang ketiga saya tadi agak lupa tapi tak ingatkan juga. Yang ketiga tapi kalau lupa mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Tapi sepertinya lupa, saya tuh punya penyakit lupa. Saya malas menulis tapi lupa. Oleh karena itu mungkin itu saja yang kita diskusikan, Pak Eko. Karena kalau lupa itu susah. Dan sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih Pak Mul. Baik Bapak Ibu, kita waktunya untuk menjawab pertanyaan dan juga memberikan komentar tadi dan memberikan waktu 5 menit ke depan. CGP narasumber silakan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Mul juga dari Pak Mul tidak. Silakan teruskan. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari beliau berdua. Yang pertama dari kepala sekolah.